komitmen selanjutnya adalah menyediakan sarana dan prasarana untuk bisa mengenable atau membolehkan si karyawan semua organisasi itu bisa menerapkan ini ya, inovasi itu. Struktur bisnisnya juga harus mendukung gitu ya, struktur bisnisnya harus mendukung. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah teman-teman, hari ini aku mau bahas nih mengenai, nih kan banyak banget ya perusahaan-perusahaan yang gagal dalam membangun budaya inovasi. Sebenarnya gimana sih cara yang efektif supaya budaya inovasi itu bisa berkembang dan diterapkan di dalam perusahaan tersebut. Nah hari ini aku mau membahas bersama Coach Aditya Amijaya nih. Kita sapa dulu yuk Coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah, apa kabar? Baik banget nih Coach. Walaupun udah ngantuk-ngantuk ini Coach. Saya malah segar tadi baru minum kopi. Wah, seger nih Coach. Iya, pahit-pahit seger gitu. Coach, kembali ke topik nih Coach. Hari ini aku mau bahas dan tanya nih Coach mengenai budaya inovasi. Aku kan banyak menemui ya Coach ya. Banyak tuh perusahaan-perusahaan yang gagal dalam menerapkan budaya inovasi Coach. Nah, itu kenapa bisa gagal ya? Dan gimana sih cara supaya budaya inovasi itu bisa diterapkan dengan efektif di perusahaan tersebut? Banyak sih kalau ditanya apa yang bikin gagal ya. Oke. Berdasarkan pengalaman. Ya, Asik. kalau saya kan banyaknya pengalaman ya, bukan sekedar teori sih. Apa yang saya amati gitu ya. Sebagai seorang konsultan, terutama saya kan juga konsultan ISO 9001, Total Quality Management atau Quality Management, Sistem Manajemen Mutu ya, yang mana dalam ISO 9001 itu ada tuh memang persyaratan untuk inovasi. Ya, jadi inovasi itu juga ada di ISO 9001 gitu ya, yang memang harus diterapkan oleh perusahaan. Kita bahas yang bikin gagal dulu kali ya Coach. Yang bikin gagal itu yang pengamatan saya yang pertama ya komitmen manajemennya kurang, bukan hanya manajemen ini ya, tapi top. Itu maksudnya manajemen gimana puncak, Coach? manajemen atas. Semua hal, semua inisiatif pengembangan gitu ya, inisiatif apapun di dalam bisnis itu harus ada dimulai dari top manajemen. Gak bisa di bawah aja punya inisiatif tapi nggak didukung oleh top manajemen gitu kan. Akhirnya kalau nggak didukung apa yang terjadi? Jadi ya tidak dihiraukan gitu ya. Karena top manajemen mungkin punya prioritas lain gitu kan. Karena top manajemen itu komitmennya hanya di awal aja atau bahkan tidak ada komitmen sama sekali ya, inisiatif inovasi misalnya itu kan jadi ibaratnya kayak hangat-hangat bubur ayam gitu. Enak banget tuh Coach. Iya, di awal aja hangat gitu kan, tapi beberapa menit kemudian jadi dingin gitu. Jadi gak enak lagi dimakan. Gitu ya, sama gitu ya. Jadi top manajemen tuh harus ada komitmen yang kuat. Komitmen dalam bentuk apa? Oh banyak nih. Seperti apa nih Coach? Contohnya yang pertama ya tentu dari visi misinya, dia bisa ya memasukkan itu ke visi misinya gitu kan, inovasi. Kemudian juga dia harus bisa, ya memang dia harus sendiri harus menginternalisasikan inovasi itu dalam dirinya gitu, top manajemen itu, dan harus bisa membuktikannya ke orang di seluruh organisasi ya, menginspirasi mereka, ya memberi contoh gitu kan, dan betul-betul menunjukkan bahwa mereka tuh menganggap penting ini, bahwa inovasi ini gitu kan. Komitmen selanjutnya adalah menyediakan sarana dan prasarana agar alat penunjangnya ya Coach ya, gitu kan, dan dana gitu ya. Itu penting banget sih Coach. Ya kan, sarana prasarana dana untuk bisa mengenable atau membolehkan si karyawan semua organisasi itu bisa menerapkan ini ya, inovasi itu. Dari situ ya tadi sarana prasarana, struktur bisnisnya juga harus mendukung gitu ya, struktur bisnisnya harus mendukung. Dari mulai struktur organisasinya sampai ke bisnis prosesnya ya, yang mendukung inovasi. Kalau misalnya bisnis prosesnya masih birokratif misalnya gitu kan, ya nggak mungkin bisa membuat orang bisa berinovasi dengan bebas misalnya gitu ya kan, jadi bertentangan dong gitu ya, gitu. Jadi harus disesuaikan gitu ya, kalau perlu diubah gitu kan strukturnya gitu. Bahkan budaya kolaborasi dan kepercayaan ini penting juga ya, harus dibiasakan gitu ya, harus dicanangkan sih ya, kalau bahasa bahasa perusahaannya, bahasa pemerintah gitu ya, dicanangkan gitu ya. Ya karena inovasi itu sangat butuh yang namanya kolaborasi dan kepercayaan gitu ya. Kolaborasi di situ ada komunikasi segala macam, karena kan orang-orang untuk berpikir inovatif itu kan nggak bisa satu kepala doang kan, harus ada kolaborasi dari berbagai hal, dari berbagai orang di situ ya, yang ditujukan dengan komunikasi yang bagus di antara mereka, dan kepercayaan dari manajemen juga kan gitu, agar si karyawan ini bisa bebas berinovasi ini gitu kan. Jadi tidak
terlalu dikontrol, dan tentunya harus memberikan ruang untuk gagal gitu loh. Ya kan, karena inovasi pasti semakin banyak inovasi semakin banyak yang gagal. Kegagalan itu pasti ada pasti akan korelasinya terjadi. gitu ya. Sebelum akhirnya menemukan inovasi yang bagus gitu kan. Kegagalan itu pasti terjadi, gak mungkin dari awal tuh perfect gitu kan. Iya coach, itu hebat banget ya coach kalau kita berinovasi langsung perfect gitu. Iya gitu, pasti ada yang berguna, ada yang akhirnya ya gitu. Tentu ada proses-prosesnya bagaimana bisa menjaga itu, meminimalisir kegagalan ada, tapi kan nggak bisa dihilangkan begitu aja. Jadi harus ada budaya atau memberikan trust dan kebebasan juga gitu loh. Jangan gagal langsung ditegur, langsung dikasih warning letter, langsung dipecat gitu ya. Gimana nanti yang lainnya ya akhirnya nggak nyaman gitu ya berinovasi gitu ya. Ya tentu mereka diberikan kewenangan untuk berinovasi itu sesuai dengan kapasitas. Iya dong, tanggung jawab dan wewenangnya juga dalam bekerja gitu kan. Nggak bisa juga karyawan yang di lapangan berinovasi untuk bisa ke hal-hal yang sifatnya strategis gitu ya, atau sebaliknya gitu. Ya itu tadi ya beberapa hal yang bisa bikin gagal dan bagaimana supaya bisa berhasil kan, tinggal dibalik aja ya. Jadi top management tadi kalau dibilang komitmennya kurang, berarti kalau supaya berhasil top management komitmennya harus kuat dan tahan lama. Jadi tidak angat-angat bubur ayam tadi gitu kan. Begitu ada hal yang lain pindah lagi fokusnya, ada yang baru lagi pindah lagi fokusnya gitu kan. Jadi ngikutin tren juga ya, nggak bisa juga, harus konsisten karena nggak bisa. Memang namanya inovasi ya, tapi hasilnya juga nggak bisa instan juga ya. Ada proses ya coach. Ada proses yang untuk bisa ke arah sana gitu. Jadi komitmen dari manajemen puncaknya itu harus kuat dan tahan lama itu tadi. Dalam bentuk apa? Tadi mereka harus mau menjadi contoh. Menjadi contoh untuk karyawan-karyawannya. Dan menginspirasi karyawannya dan mau memberikan sarana prasarana dana itu ya yang penting. Yang kedua tadi, jadi dari situlah manajemen puncak juga harus mau merombak strukturnya atau menyesuaikan struktur organisasinya yang bisa mendukung inovasi gitu ya. Yang tadinya terlalu birokratif ya harus lebih fleksibel mungkin fleksibel ya, berarti yang ya coach dirubah memberi ruang buat karyawannya untuk bisa ini. Dan sekaligus memberikan dukungan untuk pengembangan karyawannya gitu ya. Karena kan inovasi juga butuh ilmu gitu ya. Betul coach. Butuh ilmu. Karena nggak mungkin kita bengong gitu langsung muncul inovasi. Harus harus ada sumber-sumber gitu nggak sih coach? Ya, baru terpikirkan gitu. Ya kalau itu kesambat namanya ya. Bahaya coach kalau kesambat. Atau mendapat wahyu gitu kan. Ya. Nah kalau ini kan nggak, dia perlu proses yang harus didukung dengan ilmu yang tepat. Jadi di situ ada proses training mungkin. Dengan didukung dengan pendampingan coaching secara terus-menerus gitu ya, sehingga juga si karyawan ini dalam berpikir inovatif itu distimulir dengan coaching gitu ya, distimulir, di challenge dengan coachnya gitu kan. Tentunya yang bagus coachnya tuh atasannya, tapi kalau misalnya memang perlu coach yang profesional ya profesional gitu ya. Artinya ada yang bisa menggawangi, apa sih ibaratnya sih? Mendampingi bukan menggawangi. Mendampingi coach gitu ya mereka dalam berinovasi itu ya. Jadi dia balik lagi top manajemen puncak mau nggak memberikan fasilitas tersebut itu gitu ya. Kemudian tadi harus juga mengubah budaya perusahaannya agar menjadi budaya yang kolaboratif dan percaya gitu kan, kepercayaan yang kuat pada karyawan dan keseluruhan. Budaya yang mendukung dan budaya yang mensupport karyawan supaya mereka bisa tahu nih bahwa mereka berinovasi itu memang ini ya, memang diharapkan oleh perusahaan gitu loh. Bukannya malah dijudge gitu ya ketika gagal atau apa gitu kan. Jadi benar-benar budaya apresiasi juga di situ masuk kan gitu ya. Kalau contoh yang mungkin banyak yang udah dengar kan, kalau Google tuh ada yang namanya 20% istilah mereka ya. Jadi di situ dikasih waktu 20% dalam pekerjaannya itu untuk berpikir, untuk berinovasi. Dia mau ngerjain apa aja terserah dalam 20% waktu yang di tempat kerja itu. Gitu ya. Dan dari situ muncul tuh banyak produk-produk yang ternyata dari inovasi dari karyawan itu sendiri gitu ya. Yang nggak kepikiran dulu sebelumnya gitu ya. Kayak Google Map, Google Gmail apa gitu ya. Iya dan lain-lain. Ya kan bagus tuh gitu ya. Tapi ya itu tadi, mau nggak perusahaan memberikan waktu 20%-nya benar-benar supaya karyawan tuh bebas bekerja, melakukan apapun di dalam perusahaan. Dan perusahaan mau menjadikan sarana gitu ya. Walaupun mungkin secara
jangka pendeknya nih kayaknya nggak ada hubungannya dengan bisnis perusahaan gitu ya, gitu. Sampai sejauh itu loh, gitu kan. Perusahaan mau memberikan dukungannya gitu deh. Jadi ya dua belah pihak ya, apakah si karyawannya juga mau dan top manajemennya coach ya. Ya kalau karyawan perusahaan udah memberikan segala macam tapi karyawannya nggak mau, pelongo aja atau maunya disuruh-suruh aja ya susah juga ya. Gitu, jadi dua belah pihak lah. Oke coach, wah aku jadi paham nih mengenai budaya inovasi gitu ya coach. Kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang gagal, ternyata ada faktor-faktor dan ada juga apa saja sih yang harus mendukung supaya budaya itu bisa terrealisasikan di perusahaannya. Oke teman-teman, gimana nih pembahasan pada sesi kali ini? Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Sekian pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.